Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita kembali di Rabu pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan kembali bersedia untuk menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami sehingga kami boleh ada di hari Rabu ini. Tentu itu adalah anugerah berkat dari-Mu. Berkenan kami yang bersedia menerima firman-Mu, Engkau berkati, agar lewatnya kami semakin dijadikan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan hidup kami mempermuliakan nama-Mu. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami telah sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Rabu pagi ini terambil dari kitab Amsal 23 ayat 22 sampai 23. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Dengarkanlah ayahmu yang memperanakkan engkau, dan janganlah menghina ibumu kalau ia sudah tua. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Saudaraku, tema renungan kita dalam Sabda Bina Umat dituliskan demikian: peka terhadap kebutuhan sesama. Peka terhadap kebutuhan sesama. Saudaraku, jujur saja tema ini sangat menggelitik kita ya. Artinya tema kita ini mengarahkan saya dan saudara-saudara untuk peka terhadap kebutuhan sesama kita. Ya, ini sesuatu yang tidak mudah, saudaraku. Kenapa? Karena berbicara kebutuhan, tentu kita juga punya kebutuhan. Nah, kerap kali dalam manajemen kehidupan rumah tangga, bicara kebutuhan kerap kali terjadi di sana kata tidak cukup. Ya, ketika kita mulai menghitung gaji kita 1 bulan sekian, lalu kita sisihkan untuk pendidikan anak-anak, kita mulai sisihkan untuk belanja hari-hari, untuk kebutuhan-kebutuhan yang tidak terduga dan seterusnya. Ya. Kadangkala manajemen itu menjebak kita untuk berkata, tidak cukup. Nah, sehingga ini menjadi satu keadaan bagi kita untuk sulit mau memahami kebutuhan orang lain. Dengan kata lain, sulit bagi kita untuk bisa membantu orang lain. Karena menurut kita saja tidak cukup. Bagaimana kita berikan kepada orang lain? Nah, saudaraku, saya pikir ini baik untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar memahami orang lain dalam kepekaan nurani. Ya. Artinya ini harus ada dalam setiap diri orang, gitu loh. Dia mau cukup atau tidak dalam pemenuhan kebutuhannya, kemudian tidak berarti di sana dia berkata, saya tidak punya kepekaan nurani untuk sesama saya karena saya harus memanage diri saya sendiri dengan apa yang ada pada saya cukup untuk saya. Nah, kadangkala kita terjebak dengan itu, saudaraku. Nah, saya mungkin bisa menyampaikan sesuatu kepada Bapak Ibu. Peka terhadap kebutuhan sesama tidak selamanya dalam bentuk bagaimana kita memberikan dia uang, memberikan dia makanan dan seterusnya. Tidak. Tapi bagaimana kemudian peka terhadap kebutuhan sesama bisa juga dalam spirit lewat doa kita. Artinya kita tidak benar-benar menutup diri kita untuk sesama kita, tidak. Betul-betul kita orang-orang yang bukan tidak mau melihat sama kita, tidak hanya karena kita terbatas juga lalu kemudian kita menutup mata tidak mau melihat keadaan orang lain, tidak.
Tapi dengan cara yang mungkin bisa kita lakukan, misalkan mendoakan dia, atau mungkin mendampingi dia, memberikan spirit semangat dengan kata-kata yang bisa memotivasi dia. Banyak hal yang bisa kita lakukan, saudaraku. Peka terhadap kebutuhan sesama tidak berarti tidak selamanya berwujud dalam bentuk memberikan bantuan yang real, entah makanan atau uang dan sebagainya. Bisa saja dengan perkataan memberikan dia jalan, mungkin karena pikirannya suntuk sehingga dia tidak bisa berpikir, lalu kita buka pikirannya sehingga dia bisa menyemangati dirinya untuk mendapatkan apa yang dia butuhkan. Semuanya baik, saudaraku. Hanya kadangkala kalau kita sudah merasa kita sendiri pas-pasan, ini yang kadangkala membatasi diri kita untuk bisa care dengan orang lain, bisa menyatakan kepedulian dengan orang lain. Disinilah letak kekeliruan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Jadi tema khotbah kita ini sangat baik sekali untuk kita renungkan, supaya benar-benar kita semua memiliki kepekaan nurani. Kita semua memiliki kesediaan untuk memahami orang lain. Coba kita lihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 3b, dia katakan di sana, hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ini firman Tuhan, saudaraku. Hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Coba kita lihat redaksi kalimat ini. Apa yang disemangati di sana? Apa arti dari kalimat Paulus ini? Hendaklah setiap orang menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Artinya, kita harus mau berani untuk memberi diri kepada orang lain dalam konteks apapun kita ada atau tidak. Betul-betul kita selalu berani mau membuka diri untuk orang lain karena mereka itu adalah sama kita. Supaya selalu ada kesediaan untuk mau memahami kebutuhan orang lain. Sekali lagi, mungkin pendekatan kita bukan memberikan bantuan langsung berupa natura atau uang dan seterusnya. Tapi mungkin pendampingan kita atau pendekatan kita dengan mereka memberikan jalan, pikiran-pikiran yang cemerlang, yang bisa membuat mereka bisa fight dalam hidup. Jadi ini sesuatu yang kerap kali tidak kita pikirkan dan tidak kita lakukan, sehingga nampaklah bagaimana kita lebih bersifat individualis. Padahal kita selalu sebut kita ini makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Makhluk sosial adalah dia hadir adalah untuk memanusiakan manusia, saudaraku. Berarti kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memikirkan juga orang lain. Ini sesuatu yang tidak bisa kita tolak, karena Tuhan sendiri meminta, kasihilah sesama manusia. Matius 22 ayat 39, seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi upaya untuk mengasihi itu harus selalu ada pada setiap orang, saudaraku. Apalagi di masa-masa COVID, begitu banyak renungan firman yang mengajak umat untuk memahami bahwa masa COVID ini bukan berarti masa di mana kita memikirkan diri kita sendiri. Tidak. Tapi kita juga harus peduli, peka terhadap orang lain dalam pemenuhan kebutuhannya. Sekali lagi, kalau kita tidak bisa membantu dalam bentuk natura atau finansial, uang, kita bisa memberikan buah-buah pikiran kita atau ide-ide pikiran kita yang cemerlang. Lalu itu menyemangati mereka untuk bisa memaknai hidup mereka. Jadi mari saudaraku, kita bisa kalau kita mau. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam Tuhan. Semuanya pasti akan kita mampu lakukan. Ya, ayat 23 katakan, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Jadi banyak bentuk yang bisa kita nyatakan dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Ya, kita bisa berikan hikmat, kita bisa berikan didikan, bisa berikan pengertian. Jadi bukan selamanya itu barang,
Bukan selamanya bantuan kita berupa uang dan seterusnya. Jadi mari saudaraku, apa yang ada pada kita sepanjang dibutuhkan, mau kecil nilainya atau besar, berikan dengan ketulusan, berikan dengan kejujuran. Maka kita percaya kita akan berarti untuk orang lain, dan pasti orang lain akan menyatakan kebaikan untuk kita. Dan di sanalah kehidupan yang dinamis, kehidupan yang nyaman, aman, tentram, bahagia akan tercipta, dan itulah kebahagiaan kita. Ya, selamat membuktikan saudaraku, dengan terus percaya bahwa kita bisa melakukan apapun yang dibutuhkan sama kita dalam bentuk apapun. Pasti Tuhan akan mampukan kita untuk melakukannya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudaraku. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berikan pengertian kepada kami, bagaimana kami menjadi sesama yang baik untuk sesama kami. Bahwa kekuatan yang ada pada kami selalu berarti untuk orang lain sepanjang kami lakukan dengan tulus, jujur, ikhlas, tanpa pamrih. Dan semua itu tidak harus dalam bentuk bantuan barang, uang, atau benda-benda apapun Tuhan, tapi bisa juga dalam bentuk bobot pikiran, memberikan petua-petua, petunjuk, memberikan pengertian. Kami yakin itu pun juga akan berdampak baik untuk sesama kami. Karena itu ya Allah di sorga, biarkan kami mengenali diri kami, bagaimana kami harus memberdayakan diri kami seperti yang Tuhan inginkan, sehingga dalam pengenalan diri kami akan kami nyatakan sesuatu yang terbaik dari diri kami untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami sepanjang hari ini Tuhan, saat kami masuk ibadah keluarga nanti malam. Tuhan berkati juga agar semua kita berjalan lancar baik, dan ibadah keluarga pun akan menjadi ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan, karena di dalamnya kami muji memuliakan Engkau. Terima kasih Allah di sorga, ini doa kami sempurnakan dan kabulkan, karena kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin.